What up guys, it's Tommy here dan ketemu lagi sama gua di Sejari. Dan di episode kali ini gua pengen bahas tentang perang paten berdarah. Perang paten berdarah. Ya, kenapa gue bisa pilih topik ini? Karena menurut gua menarik banget ya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu paten itu apa, oke, gue jelasin sedikit ya. Paten itu pada dasarnya ialah hak eksklusif atas temuan yang lu temukan gitu loh. So, for example, misalkan lu menemukan mikrofon. Jadi kedepannya ketika orang-orang ingin menggunakan mikrofon, mereka harus izin dulu sama lu gitu loh. Atau ingin memproduksi mikrofon, ingin menggunakan mikrofon pada saat mereka manggung atau mereka acara, atau kayak gue sekarang pakai mikrofon kayak begini, ya mereka harus minta izin sama lu gitu loh. Dan terkadang nggak cuman izin gitu loh, bahkan lu harus mengeluarkan sejumlah uang gitu loh, karena lu memakai temuan orang tersebut gitu. Kali ini yang pengen gue bahas itu ialah temuannya bukan sembarang temuan. Temuannya menurut gue penting banget gitu loh, apalagi di dunia content creator, dunia YouTube, dunia perfilman bahkan gitu kan. Ya mungkin kalian udah bisa nebak ya. Ya temuannya ya camcorder gitu loh, kamera yang bisa merekam hal-hal yang bergerak gitu loh. Ya kalau kita sekarang taunya kan video recorder gitu ya, video recording device lah gitu loh. Dan dipercaya sosok ini merupakan sosok yang paling penting dalam penemuan camcorder sendiri. Ya mungkin udah banyak yang tahu ya, karena sosok ini cukup terkenal dan cukup sering dibahas juga. Tapi menurut gue tetap menarik sih untuk gue kulik lagi lebih dalam dan membahas teori-teori apa aja sih yang beredar di luar sana gitu loh. Dan ya, betul sekali, namanya Louis Le Prince. Louis Le Prince ya, nggak pakai S-nya nggak dibaca. Kalau orang Prancis tuh S-nya nggak dibaca. Louis Le Prince ya kan, seorang yang lahir di Metz di Prancis ya kan, di kota Metz gitu ya. Dan beliau ini dipercaya sebagai seorang penemu camcorder. Cuman secara misterius dia menghilang entah kemana gitu loh. Nggak ada yang tahu dia hilang kemana. Even kalau meninggal pun mayatnya mana? Iya kan? Mayatnya mana? Nggak ada mayatnya. Jadi menurut gue kayak ya menarik sih, asli gitu loh. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas kali ya. Ini dia misteri hilangnya Louis Le Prince. Louis Le Prince lahir pada tahun 1841 di kota Metz, Prancis. Latar belakang keluarganya adalah militer. Dia diperkenalkan kepada dunia seni oleh teman ayahnya, Louis Daguerre. Anjay, susah banget sih kalau bahasa Prancis nih ya, nama-namanya nih orang-orangnya tuh unik-unik. Daguerre. Daguerre terkenal dengan temuannya yaitu daguerreotype portrait. Teknik ini tidak menggunakan film, namun lembaran yang terbuat dari tembaga dan dilapisi oleh perak. Nah, Daguerre inilah yang mengajarkan seorang Le Prince tentang fotografi di studionya. Louis Le Prince yang tumbuh dewasa kemudian melanjutkan studinya di bidang melukis di Paris, Prancis. Kemudian dia melanjutkan master atau S2 jurusan kimia di Universitas Leipzig. Setelah lulus kuliah, Louis Le Prince akhirnya memutuskan untuk hijrah ke London. Pada tahun 1869, Le Prince bertemu dengan seorang seniman wanita dan kemudian dia menikah. Ya, sebuah love story yang happening banget di London kali ya.
Enggak lah, ngau. Le Prince pada saat itu belum terkenal bos, gitu loh. Le Prince pada tahun 1869 dia memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita yang begitu bertalenta bernama Elizabeth Whitley. Ya, mereka berdua memutuskan untuk membuka sekolah seni bernama Leeds Technical School of Art. Oke, jadi sekolah seni mereka ini berfokus kepada teknik, di mana kalau zaman sekarang mungkin kita kenalnya tuh percetakan lah ya gitu loh. Jadi sebuah foto gitu diambil, dijepret gitu kan. Kemudian hasil foto itu ditaruh gitu loh di sebuah piring, di sebuah keramik, di sebuah benda-benda yang dibuat dari tanah liat gitu loh. Nah, pada saat itu dia adalah yang pertama melakukan itu di Inggris gitu loh. Nah, hingga karyanya itu sangat terkenal sampai Ratu Victoria dan Perdana Menteri William Gladstone kala itu membayar jasa mereka untuk membuat potretnya. Ya, menurut gue sih itu pencapaian luar biasa ya gitu loh. Sebuah recognition sih gitu kan, kalau sampai karya lu tuh dikenal sama yang memimpin negara lu gitu loh. Jadi ya well done Mr. Le Prince. Temuan-temuan Le Prince cukup beragam di dunia fotografi. Pada tahun 1886, Le Prince menciptakan sebuah kamera dengan 16 lensa dan dia berhasil mematenkannya untuk wilayah Amerika dan di Britania pada awal tahun 1888. Temuan Le Prince berikutnya ialah single lens kamera atau kamera lensa tunggal pada tahun 1888. Kamera lensa tunggal temuannya ini kemudian ia gunakan untuk merekam gambar yang bergerak pada tanggal 14 Oktober 1888. Temuan Le Prince ini menurut gua ya game changer gitu loh. Karena pada zaman itu semua itu gak ada yang bisa menciptakan sebuah video recorder device yang bisa merekam gambar bergerak gitu kan. Kamera zaman dulu ya cuman buat foto, portrait, that's it gitu loh. Dan kalau kalian ingin melihat sesuatu gambar yang bergerak gitu ya, mungkin again, ya gue tua, gue tua ya. Gue akan membahas sebuah fakta tua, Mungkin kalian pernah ngeliat kalau kartun-kartun zaman dulu tuh seperti flipbook gitu ya, kayak gambar-gambar yang dibalik secara cepat gitu loh. Jadi ketika ada orang yang lagi jalan gitu kan, nah itu yang bisa kalian dapat ketika kalian ingin melihat sesuatu yang bergerak gitu loh. Nah, film zaman dulu ya sama seperti itu gitu loh. Kalian ngintip ke suatu kotak gitu kan, lalu kalian puter gitu loh untuk membalikan gambar-gambar tersebut. Jadi tercipta lah gitu sebuah gambar bergerak gitu kan. Nah, temuan Le Prince ini ya mengubah segalanya karena ya di satu sisi sebelumnya memang belum ada yang melakukan hal tersebut, dan kedua ya lu nggak perlu lagi ngelihat halaman-halaman dibolak-balik gitu loh. Lu bisa ngelihat orang yang nyata, orang yang real, bukan lukisan, bukan hasil coretan tangan, yang bener-bener bergerak gitu loh. Ya sama kayak lu lagi nonton gue sekarang gini gitu kan. Dan buat lu semua yang lagi nonton, awas aja lu nggak subscribe lu ya. Roundhay Garden Scene yang merupakan sebuah video pertama yang direkam oleh Le Prince, which is yang direkam di halaman rumahnya itu. Rekaman tersebut tuh bener-bener jauh banget sebelum Thomas Alva Edison dan Lumiere Brothers menemukan video recorder gitu loh. Nah, Thomas Alva Edison dan Lumiere Brothers ini memang pada akhirnya yang dinobatkan sebagai penemu video camera.
Cuman kan orang jadi penasaran gitu loh, kenapa Le Prince video Round Hay Garden scene ini itu bisa ada sebelum dua orang itu menemukannya gitu loh. Dan kenapa nama Thomas Alva Edison dan Lumiere Brothers lah yang dicatat dalam sejarah gitu loh, yang menemukan video recorder gitu loh. Jadi menurut gue agak aneh sih. September 1890, Le Prince bersiap untuk melakukan perjalanannya menuju Amerika Serikat untuk memperkenalkan hasil temuannya, yaitu berupa kamera yang bisa merekam gambar bergerak. Tapi Le Prince memutuskan untuk kembali ke Prancis terlebih dahulu untuk menemui adiknya di kota Dijon. Pada tanggal 16 September, ia naik kereta dari Dijon menuju Paris untuk bertemu dengan teman-temannya terlebih dahulu supaya bisa berangkat bareng ke Amerika Serikat. Namun teman-temannya sendiri tidak tahu Le Prince berada di mana. Le Prince pun tidak pernah ditemukan lagi, dan orang terakhir yang melihat Le Prince adalah adiknya sendiri di kota Dijon. Kepolisian Prancis dan kepolisian Inggris bekerja sama dengan keluarga Le Prince untuk melakukan pencarian. Namun usaha pencarian bertahun-tahun pun tidak juga membuahkan hasil. Alhasil, 7 tahun berselang, pada tahun 1897, Le Prince pun dinyatakan meninggal dunia tanpa ditemukan jasadnya. Menurut gue sih ini miris banget sih gitu loh, kayak lu dinyatakan meninggal tapi jasadnya tuh nggak ada gitu loh, dan rentangnya tuh 7 tahun gitu loh. Ya, ini teori-teori yang berkembang di luar sana mengenai hilangnya Louis Le Prince. Yang pertama, Louis Le Prince dibunuh sama Thomas Alva Edison. Oke, sebenarnya teori ini yang paling terkenal ya, karena benar-benar orang-orang tuh menduganya hal inilah yang terjadi gitu loh. Di dunia penemu gitu ya, perang paten itu gila men gitu loh, karena paten tuh sangat berharga sekali gitu loh. Bayangkan deh, mungkin para YouTuber atau para content creator tuh paham soal hal ini gitu ya. Kalian cover lagu aja di YouTube, kalian itu pasti harus membayar royalti gitu loh. Hasil AdSense kalian itu pasti akan dipotong dan diberikan kepada penyanyi aslinya. Nah, urusan nanti penyanyi aslinya memberikan royalti ke pencipta lagunya kah atau gimana gitu loh ya. Intinya ada yang diberikan kepada penciptanya atau penyanyi aslinya sebagai wujud izin menggunakan properti mereka gitu loh, which is in this case ya intellectual property gitu loh. Nah, hal ini juga sama gitu loh. Penemuan kamera ini baru mau didaftarkan ke Amerika, cuman ya tiba-tiba Le Prince tuh menghilang gitu loh. Dan yang menguatkan itu ialah bahwa istrinya Le Prince ini mengklaim kalau si Le Prince ini memiliki sebuah penemuan, yaitu proyektor. Nah, pada saat Le Prince ini menemukan proyektor, dia ingin mendaftarkan patennya itu ke Inggris, Eropa, dan kemudian Amerika. Cuman sayang, 1000 sayang, klaim istrinya Le Prince ini ya tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Jadi ya nggak dimenangkan gitu loh. Malahan yang lebih parahnya lagi, 2 tahun berselang, Adolphe, anaknya Le Prince, ditemukan tidak bernyawa. Ya, bener-bener perang patennya gila banget sih. Kalau kayak gini gitu bener-bener serem sih gitu ya. Hidup di zaman dulu tuh kalau perang paten ya gitu, sekalinya nemuin sesuatu, orang lain mau nyelak gitu ya, mau ngebajak penemuan lu gitu, sampai segitunya tuh kayak nyawa men taruhannya buat nemuin sesuatu tuh gila loh. Teori yang kedua ialah
Le Prince penyuka sesama jenis. Ini siapa yang bikin ini teori ini? Anjay. Ada teori yang mengatakan bahwa Louis Le Prince adalah seorang penyuka sesama jenis alias gay. Pada zaman itu apabila seorang ketahuan penyuka sesama jenis, itu merupakan sebuah aib dalam keluarga gitu ya. Beda kayak zaman sekarang itu kan kita lebih acceptance ya gitu kan. Pada saat itu tuh dianggap aib dan diduga Le Prince ini kabur ke Chicago dan dia meninggal di sana gitu. Cuman untuk teori yang satu ini jujur itu nggak ada bukti-bukti yang akurat sih yang mendukung teori ini ya gitu. Jadi ya nggak bisa kita iyakan, nggak bisa kita sangkal juga gitu karena memang nggak ada bukti-bukti yang kuat juga sih yang untuk mendukung teori yang satu ini. Teori yang terakhir, Le Prince ditemukan. Pada tahun 1890, sosok pria ditemukan tenggelam di Sungai Seine. Nah, sosok pria ini fotonya baru ketahuan pada tahun 2003. Oke, jadi lama banget ya. Baru ketahuannya fotonya. Hello. Setelah diselidiki, ternyata pria ini kayaknya bukan Le Prince gitu loh. Kenapa? Karena Le Prince ini memiliki tubuh yang lebih tinggi gitu loh ketimbang sosok pria yang meninggal tenggelam ini gitu loh. Jadi ya again teorinya itu terbantahkan. Itu dia misteri hilangnya Louis Le Prince, sosok penemu pertama video recording device yang menurut gua ya cukup bersejarah ya, karena jujur gak ada temuan itu ya kita semua di sini gak bisa menikmati film, gak bisa menikmati YouTube, dan kita pun pekerja seni ya gak bisa ngerekam ini itu gitu loh, dan gak ada yang dinikmati juga gitu loh. Jadi menurut gue kayak sangat amat bersejarah temuannya itu, dan sekali lagi gue sangat menyayangkan gitu loh perang paten itu sebegitu sadisnya pada saat itu gitu ya. Cuman menurut kalian kayak gimana? Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas hilangnya Le Prince? Apakah Le Prince ini gay ataukah Le Prince ini dibunuh? Siapa yang ngebunuh? Siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya Louis Le Prince? Gue pengen tahu. Komen di bawah ya. Nama gue Tommy, this is Sejari, and I'll see you guys on the next episode. Sejari. Peace.